Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para generasi penerus bangsa. Perkenalkan, saya Ima Rismayanti, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kuningan. Di sini saya dan ketiga teman saya, yaitu Jessi Rizky Riani, Virgin Pebila Lestari, dan juga Rega Reksa, akan sedikit menyampaikan mengenai korupsi. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata korupsi. Namun, korupsi itu apa sih? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan keuangan negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, baik itu perorangan ataupun korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, berdasarkan kedua pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwasanya korupsi itu merupakan perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan keuangan atau jabatan dengan maksud memperkaya diri sendiri, namun dampaknya dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bahaya korupsi. Hampir setiap hari kita mendengar kata korupsi. Sebenarnya, pelaku korupsi tidak hanya membahayakan orang lain, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Bahaya korupsi yang paling merugikan yaitu menyangkut karakter dan moral bangsa. Karena pada saat korupsi sudah membudaya, maka akan timbulnya karakter yang tidak jujur dan bertanggung jawab. Sehingga korupsi menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Nah, bahaya korupsi yang saya bahas ada 3. Di antaranya yaitu yang pertama, korupsi dapat menyebabkan kemiskinan, yaitu adanya kebocoran uang negara akibat dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan membuat masyarakat menjadi miskin. Yang kedua, dalam aspek demokrasi, korupsi dapat menyebabkan demokrasi dan tata pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Contohnya, korupsi yang terjadi di badan legislatif dapat mengurangi akuntabilitas dan kredibilitas dalam menentukan kebijaksanaan. Lalu, di badan yudikatif dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terakhir, badan eksekutif yang menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Lalu yang terakhir, korupsi dapat mengganggu kinerja institusi pemerintahan. Misalnya, aturan dalam suatu institusi dilanggar demi keuntungan dirinya sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi sangat berbahaya bagi negara maupun dapat merugikan dirinya sendiri. Pada kalanya, kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Karena atas kerugian diri sendirilah yang akan menjadi dasar ketidakpercayaan orang lain terhadap orang yang berkorupsi. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, upaya pencegahan. Yang dapat kita lakukan dalam mencegah tindakan korupsi adalah dengan yang pertama menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang kedua yaitu menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Yang kedua yaitu upaya penindakan. Upaya penindakan adalah yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat, dan dihukum pidana. Beberapa contoh kasus penindakan yang dilakukan oleh KPK yaitu kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK pada tahun 2005. Yang kedua yaitu dugaan korupsi dalam proyek program pengadaan busway pada Pemda DKI Jakarta pada tahun 2004. Kemudian yang ketiga, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, yaitu dengan tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Kemudian mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
Yang keempat yaitu upaya edukasi lembaga swadaya masyarakat. Indonesia Corruption Watch adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. Organisasi ini lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintah pasca Soeharto. Demikian apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jadi banyaknya kejadian korupsi yang sangat merugikan bagi semua pihak. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menanamkan jiwa anti korupsi dan menyampaikan hal-hal positif bahwa tanpa korupsi masa depan akan lebih baik.